Boleh diceritain nggak sih Pak, dari dokter jadi politisi sekarang mengabdi untuk Kota Magelang? Kegembiraan yang paling utama adalah memberi. Betul. Baik ilmunya, baik sebagian hartanya, itu dengan memberi. Kata orang tua saya itu bilang, bakat itu hanya 1%. Yang 99% itu kemauan. Betul. Dari dokter jadi wali kota tuh nanti kita tanya-tanya, kita kulik-kulik sedikit gitu Pak Wali. Tapi kalau kita bicara soal UMKM ya Pak Wali, sebetulnya kan sejak pandemi mungkin bisa saya bilang ya Pak, banyak kemudian orang-orang yang tadinya mungkin tidak punya jiwa wirausaha tiba-tiba terpaksa harus memulai atau merintis UMKM. Itu gimana Pak melihat fenomena itu? Apakah ini juga punya sumbangsih terhadap roda ekonomi Magelang itu sendiri? Oh jelas, UMKM yang ada di Kota Magelang, yang baik yang sudah lama maupun yang baru, semua kita bantu. Kita scale up. Karena apa? Rodanya ekonomi Kota Magelang, salah satu komponen terbesarnya adalah UMKM. Dan itu juga untuk mengurangi pengangguran. Betul. Dengan istilahnya kita mendorong warga Kota Magelang untuk mencoba usaha. Usaha awalnya adalah untuk lokal, yang nanti kita akan kurasi untuk kita pasarkan sampai di luar istilahnya Kota Magelang. Baik nasional maupun internasional. Makanya pihak Disperindak dengan pihak tenaga Disnakertran itu mendorong dan mereka melatih. Dihubungkan dengan programnya Kota Magelang, yaitu program Rodanya Mas Bagio, yang dimana ada bantuan 30 juta per tahun per RT. Itu sebagian juga didorong untuk ke sana, untuk membentuk yaitu nanti ada Magelang Keren. Magelang Keren itu salah satu program unggulan juga, yaitu di mana Magelang Entrepreneurship. Magelang Kelurahan Entrepreneurship, di mana setiap kelurahan akan didorong entrepreneurship atau wirausaha baru. Dan ini tidak gampang merubah mindset. Nah ini yang disebut namanya kita berusaha untuk social engineering. Betul. Di mana masyarakat yang biasa non sewu nganggur kita dorong pelan-pelan. Karena sekarang ini baik generasi muda maupun generasi menengah itu rata-rata pengen bekerja yang dia berkantor dan punya istilahnya gaji tetap, tapi tidak pengen berusaha. Padahal salah satu indikator Mbak Monika, indikator kota ini maju, yaitu 10% dari penduduknya adalah seorang wirausaha. Sejauh ini Magelang berapa persen Bapak? Masih jauh, masih di bawah 4%. Tapi pengusaha-pengusaha Kota Magelang ini hebat. Kenapa ya? Karena sudah lama, terutama dari teman-teman kita dari Tionghoa. Mereka pengusaha-pengusaha hebat. Mereka pengusaha-pengusaha besar dan mereka memang sudah sejak lama mereka dididik oleh sebuah habit, sebuah lingkungan. Nah ini saya mengajak teman-teman itu, mbok ditularki. Ya, ditularkan bagaimana warga Magelang ini bisa bangkit. Kalau enggak minimal ikut menjadi plasma. Ya, nah inilah yang saya sekarang ngajak namanya Magelang ini harus guyub rukun. Ada sebuah namanya kesetaraan. Makanya saya jadi wali kota mencoba untuk kesetaraan dan kegembiraan yang paling utama adalah memberi. Baik ilmunya, baik sebagian hartanya, itu dengan memberi. Itu saya ajak semua. Ini kalau misal ya Pak, katakan saya punya home cooking kecil, misal saya bisa bikin pisang coklat lumer yang enak nih Pak. Terus saya jual, tapi saya hanya membuat ketika ada orderan, lalu COD, bisa lewat sekarang kan pembayaran QRIS dan lain sebagainya mudah. Itu apakah saya bisa disebut sudah sebagai pelaku UMKM? Sudah. Dan itu memang akan diberi kesempatan, makanya disuruh untuk mengurus PRRT, mengurus NIB, supaya apa? Bisa kita ambil, apalagi Presiden Jokowi ini sekarang mendorong untuk menggunakan produk dalam negeri, P3DN. Jadi P3DN ini penting sekali, sehingga masyarakat suruh memasukkan di e-katalog. Jadi produk-produk teman-teman UMKM ini pertama kali kita yang ngambil dari pemerintah kota. Karena pemerintah kota ini punya duit. Kebetulan dibantu oleh pemerintah pusat juga pemasukan dari asli daerah. Sehingga apa?
rakyat warga Kota Magelang ini akan istilahnya terbantu. Betul, betul. Mungkin awalnya tadi kalau ada order, sekarang kita dorong itu menjadi sebuah milieu, sebuah gaya hidup bahwa usaha itu menjadi hobi dan kesenangan. Betul. Itu saja. Iya. Nah, teman-teman yang sudah mulai merintis, apa kata Pak Wali, jangan takut ya Pak ya, Iya. untuk terus maju dan jangan patah semangat gitu. Iya. Boleh Pak, ini ada banyak titipan pertanyaan nih dari Iya. teman-teman. Tips triknya dong Pak sebagai pelaku UMKM baru. Saya termasuk orang yang di samping dulu sebagai dokter, saya juga seorang pengusaha, Waduh, yaitu multitasking nih, Pak. pengusaha di klinik, di rumah sakit. Baik, Jadi bagi orang yang mau memulai itu harus tadi, kalau bahasa Jawanya temen. Temen itu serius Pak? Oh, dan jangan patah semangat. betul. Temen dan pateng. Pateng itu bersungguh-sungguh. Tekun gitu Tekun, ya Pak. betul. Dan yang kedua, kalau tidak bisa sendiri harus punya cari partner. Dan yang ketiga adalah cari guru. Baik. Kalau kita itu mau sukses, kita cari harus guru. Karena setiap namanya usaha itu pasti punya guru. Memang ada satu dua yang dia punya bakat. Betul. Tapi tidak semua orang itu punya bakat. Kata Betul. orang tua saya, terutama ibu saya itu bilang bakat itu hanya 1%. Yang 99% itu kemauan. Betul. Jadi tidak boleh kita hanya ngomong bakat, tapi yang penting adalah Ada kemauan. kemauan dan Ya. bergerak gitu. Jadi saya Ya. simpulin nih buat teman-teman bicara nih, harus tekun, cari partner, cari guru, dan harus ada kemauan yang tinggi, Ya. kemauan yang kuat supaya bisa terus jalan gitu ya. Ya. Oke, terakhir Pak, Ya. ini sebelum kita mengakhiri Ya. bincang-bincang kita hari ini. Pak, kemarin teman bicara harus tahu kalau Magelang baru aja dapat anugerah penghargaan Nawasita Tantra, Tantra, begitu iya. ya. Kategori kota kecil yang mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik. Iya. Boleh diceritain dikit Pak Wali? Ya, saya menyadari bahwa dengan kekompakan dari warga Kota Magelang dengan pemerintah Kota Magelang, akhirnya mampu istilahnya mendapatkan tadi Nawasita Tantra. Di mana pemerintah melihat bahwa Magelang mampu mengolah lingkungan. Dan ini memang harus dipertahankan. Saya lebih suka bagaimana kita ini sekarang dengan Nawasita itu menjadi penyemangat. Tapi bukan tujuan itu. Tujuan adalah menjadi mengelola lingkungan atau menjaga lingkungan ini menjadi gaya hidup. Contoh kecil saja, bagaimana membuang sampah di tempat sampah. Ini tidak gampang. Sudah diberikan tempat pembuangan akhir, tapi buangnya malah di luarnya. Betul. Nah ini. Terus yang kedua, menjaga kebersihan sungai. Ini yang selalu kita dorong. Supaya ini berhasil. Dan ini kita mulai PAUD, SD, SMP kita ajak. Siap. Nah itu, kita sekarang mulai. Nah ini saya minta pada teman-teman dari para birokrat, untuk bagaimana membuat program-program supaya masyarakat lebih care, Betul. lebih istilahnya menjaga. Sekarang jadi lebih asri. Teman-teman pasti Ya. bisa lihat nih kan di belakang kita aja. Ya. Suasananya masih sejuk gitu ya. Ya. Kalau ke Magelang tuh dingin, tidak terlalu dingin tapi tidak terlalu panas jadi sejuk. Ya. Wah, Debak, Magelang Ya. habis dapat penghargaan. Dan Magelang Mbak Monika, Ya. saya senangnya bisa untuk tempat tinggal untuk istilahnya para lansia karena udaranya masih baik. Betul. Ya. Dan ya tidak seperti kota besar yang lain. Alhamdulillah kandungan oksigennya masih banyak, bagus ya, Pak, CO2-nya. Ya memang yang menjadi beban kita karena kita menjadi kota istilahnya kota perlintasan dari dua kota besar betul. dan kota-kota sekelilingnya yaitu Betul. kota Semarang dan kota Jogja. Jogja. Dan untungnya juga kita ini dekat dengan daerah super prioritas yaitu Borobudur. Nah mudah-mudahan nanti kita dengan banyakkan event. Kemudian kita juga punya fasilitas loh Mbak, yaitu fasilitasnya apa? Hotel-hotel bintang 5 juga ada. Hotel-hotelnya cukup bagus seperti Atria, Puri Astri, kemudian yang agak di perbatasan ada Artos, ada Striti, ada Safira, ada Hub. Nah itu luar biasa. Ya. Saya sebagai warga Magelang tuh cukup bangga sekarang kalau harus cerita Kota Magelang udah ada banyak banget yang bisa dikunjungi ya Pak ya.
Nah, demikian Pak Wali, terima kasih banyak Sama-sama Mbak waktunya Monica, untuk juga para ngobrol-ngobrol sama kita. pemirsa. Ya. Oh iya Pak, ada satu lagi sebetulnya ini yang Apa penasaran ini? saya sih Apa Pak. ini? Boleh diceritain nggak sih Pak, dari dokter jadi politisi, Ya. sekarang mengabdi untuk Kota Magelang. Ya. Saya yang penasaran. Ya. Jadi pertanyaan Mbak Monica ini sering saya sama kemarin terakhir ada tokoh, ada pembicara tingkat nasional yaitu Gus Muafik, ngapain sudah jadi dokter enak-enak mau jadi politisi. Itu adalah takdir Mbak Monica. baik. Jadi kata Sayyidina Ali, seseorang itu akan dikejar takdirnya. Baik. Saya juga tidak tahu, dulu tidak pernah punya pikiran mau jadi wali kota. Betul. Gitu. Hanya takdirlah yang mengejar kenapa Iya, saya harus jadi wali kota. Iya, Itu saja. Tapi intinya wali kota dan kepala daerah di Indonesia semua ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan sudah mau berkorban untuk mau mengurusi warganya. Saya sering ketemu dengan teman-teman saya, para kepala daerah, saya salut dengan beliau-beliaunya. Bahwa mereka betul-betul berjuang untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan pendidikannya dengan segala gaya. Bahkan saya kemarin ketemu dengan wali kota yang masih muda. Saya salut, masih muda sudah mau ngurusi orang lain. Wali juga masih muda. Wah, saya itu udah tua, saya ini udah usia 52. Saya lihat ada orang 35 sudah jadi wali kota. Itu kan kalau istilah saya apa ya? Meninggalkan kesenangan. Betul. Ya, bayangkan 35 itu kan orang kalau berumah tangga masih seneng-seneng. Iya. Sudah harus ngurusi orang lain. Nah, saya salut sama mereka yang masih muda, masih mau, dan mereka harus meningkatkan supaya mendapatkan ilmu dan yang kita belum punya kadang-kala orang muda, yaitu wise, kebijakan. Termasuk saya ini sekarang sedang belajar tentang wise. Wise itu kan muncul di atas usia 40 tahun ke atas. Tapi saya aja masih harus belajar. Wise namanya. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau mudahnya kalau dapat pertanyaan, ngapain sih udah jadi dokter malah jadi politisi, itu sebenarnya pada intinya adalah pengabdian ya Pak ya? Kontribusi. Ya tadi takdir. Kalau nggak mau ngabdi, ya saya terlalu tinggi. Itu yang menilai adalah masyarakat. Apakah saya ini betul-betul mengabdi? Ataukah hanya untuk yang lain? Nah itu aja. Siap. Nah ini, mari kita cari takdir kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wali. Dan demikian bincang-bincang kita teman bicara hari ini. Setiap orang, setiap tempat dan dimanapun pasti selalu ada proses dan cerita di situ. Tapi masing-masing orang, masing-masing tempat dalam setiap cerita dan prosesnya pasti punya makna yang maknanya ini sama berharganya. Jadi saya harap sih teman-teman bicara bisa petik begitu makna yang berarti dan juga berharga untuk bisa diaplikasikan demi kehidupan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Di lain waktu, saya akan ajak teman bicara untuk ngobrol dengan teman bicara yang lain. Sampai jumpa, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Express Media, dan follow sosial media kami lainnya.